lontar dan ini masuk di media, jejak digitalnya itu kelihatan masyarakat, ditunggu orang pasti kebijakan itu. Nah inilah yang kita persiapkan pada hari ini. Nah konsepnya adalah kita tidak hanya melakukan euforia untuk melakukan makan siangnya. Apabila itu kita lakukan dengan euforianya saja, itu paling satu kali selesai, tidak ada kelanjutannya. Nah oleh sebab itu, supaya kegiatan ini bukan hanya dilakukan secara seremonial, tetapi memang betul-betul mengangkat UMKM, maka kita melakukan ini secara terorganisir dan secara tahapannya itu secara baik ya, terorganisir dan memang terkonsep dengan baik. Nah saya sudah bilang dengan Pak Wali Kota kemarin bahwa Pak kita tidak usah berpikir dulu mendapatkan apa dari pendapatan pemerintah kota dari aplikasi ini, dari makan siang ini, tetapi kita membuat ekosistem perekonomian ya di Kota Samarinda supaya kita bisa mempertahankan yang namanya tim TPID ya, inflasi daerah itu ya. Kita sudah 5 kali menjadi juara karena kita bisa mengendalikan harga pasar di Kota Samarinda. Nah untuk itu kita harus memiliki ekosistem. Kita membina dari Bank Indonesia mungkin ya sudah dengan lumbung Borneo-nya itu sudah melakukan pembinaan kepada UMKM, melakukan kurasi terhadap UMKM-nya, maka UMKM yang sudah terkurasi dengan baik ini supaya ada ekosistemnya itu berjalan, saya minta kepada PD PAU Pak Samsudin untuk mewujudkan aplikasi yang disebut dengan Bebayamat yang kita akan serahkan dengan Pak Samsudin itu ya. Jadi aplikasi yang ada di menu Samarinda itu akan terkoneksi dengan Bebayamat yang ada di pemerintah Kota Samarinda. Bebayamat ini nanti yang akan menyiapkan bahan pokoknya. Jadi semua UMKM yang terkurasi yang ada di dalam aplikasi itu wajib membeli bahan pokok dari yang dikelola oleh PD PAU. Nah ini ekosistemnya itu kita menghidupkan PD PAU juga. Karena PD PAU pasti sudah punya distributor yang sudah bekerja sama dengan di PD PAU untuk harganya mungkin lebih murah daripada harga pasar. Nah supaya nanti gerakan ini bukan hanya euforia tadi saya katakan, tetapi juga kita memanfaatkan mengangkat UMKM juga mengambil bahan pokoknya itu yang disiapkan oleh PD PAU. Nah, saya sudah juga laporkan dengan Pak Wali bahwa nanti sebagai bank untuk transaksionalnya itu saya minta ke Pak Wali adalah Bank Kaltintara. Makanya saya mengundang Kaltintara hari ini juga karena untuk mempersiapkan itu semua. Maksud saya pertemuan pada hari ini terhadap konsep ini adalah supaya kita semua akan siap. Saya sudah sebutkan bahwa Bank Kaltintara sebagai bank transaksinya nanti, kemudian PD PAU. Nah nanti pada saat rapat besarnya itu tidak kaget lagi bahwa memang sudah saya sampaikan seperti ini. Nanti juga terkait dengan perindustrian, dengan perdagangan dan lain sebagainya. Nah ini membuat ekosistem seperti ini memang tidak gampang, tapi harus diciptakan, harus diwujudkan. Kalau kita tidak membuat konsepnya, ini tidak bisa berjalan. Ini saya yakin sekali gerakan makan siang selesai, habis itu sudah ditinggalkan orang. Nah, saya bukan hanya itu, karena kita makan tiap hari, pegawai itu makan tiap hari, kita perlu makan setiap hari, maka ini harusnya berjalan setiap hari, bukan hanya pada saat di launching. Habis itu selesai gitu, bubar semuanya kalau gitu, seperti itu. Nah,
Kalau dia terkonsep dengan baik, maka ini tidak mungkin bisa bubar. Artinya, memang ini nanti akan berjalan sesuai dengan sistem yang sudah kita bangun. Karena apa? Kominfo nanti akan memberikan laporan kepada Bapak Wali Kota bahwa Bu Sulastri itu tidak pernah Pak makan siang belanja di sini, Pak. Kita sampaikan nanti Bu Lastri kayak gitu, ya kan? Saya nanti akan laporkan ini Bu Lastri tidak pernah makan Pak di sini, gitu kan? Tidak pernah belanja karena nama Bu Lastri memang nggak terdaftar di sistem. Ya, Bu Lastri ini kepala sekretaris UMKM, operasi dan UMKM. Kalau nanti saya akan laporkan Pak Wali, Bu Lastri tidak pernah makan di sini Pak, ini kelihatan di sini. Nah, jadi siap-siap Bu Lastri dipindah ke Palaran. Nah, sistem itu nanti seperti itu ceritanya. Nah, ini nggak mungkin lah sekejam itu Bu Lastri. Bu Lastri merasa baper, apalagi di sebelah. Bapak merasa baper. Ini cuma sekedar supaya tidak tegang aja maksudnya. Nah mungkin lah sekejam itu gitu ya Pak Wali minta Bu Lastri ke Palaran gitu. Palingnya jauh-jauh di sebelahnya lah. Apa bedanya katanya? Dan juga kan. Tapi maksud saya ini semua dipantau karena ada dashboard yang dilihat Pak Wali Kota setiap benar enggak pegawainya ini makan siang. Gerakan itu jangan cuma sekedar makan siang, tapi memang betul-betul dilakukan, diwujudkan. UMKM juga tidak kita kurasi, nanti capek-capek kita sudah foto ternyata tidak ada orang belanja di situ. Kasihan. Itu kan kasihan. Ya. Itu yang terjadi kita biasanya ya di sini selesai launching aplikasi dia kan habis itu tidak ada yang belanja. Itu yang nah sekarang ini tidak bisa lagi seperti itu. Kita nanti awasin satu persatu pegawainya yang belanja atau enggak itu. Itu seperti itu ya. Jadi nanti secara sistem nanti mohon dijelaskan seperti apa yang saya maksud itu bisa nggak kita klasifikasikan dinas ini berapa sih belanjanya, dinas ini berapa sih belanjanya, walaupun tidak perorangan ya, tapi dinasnya misalnya saya bisa lihat nggak gitu ya secara teknis nanti ya. Saya kira itu ya awalnya yang ingin saya sampaikan itu bahwa mudah-mudahan yang bertanya kenapa undangan yang ditantang oleh Kadis Kominfo, saya ingin sampaikan seperti itu. Ini rapat kita hanya tataran bawah dulu. Nanti kalau sudah siap di bawah ini, Pak Wali pada saat rapat kita sudah tahu semua apa sih maksudnya makan siang, gerakan makan siang itu yang saya ingin sampaikan kepada OPD-OPD yang hadir pada hari ini. Ya, mudah-mudahan niat baik ini semua nanti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu dari saya mohon Kang Ujang karena Kang ini dari Bandung memang kemarin sudah istirahat kan semalam ya. Iya. Saya kira hari ini pasti lebih fresh lagi karena kemarin kita begitu datang langsung rapat dengan beliau. Nah, pasti sudah fresh lagi ya. Saya kira itu silakan Kang Ujang apa yang mau disampaikan konsep-konsep dari aplikasinya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang buat Kakanda Pak Haji Amir. Terima kasih. Momen ini insya Allah akan menjadi suatu gerakan yang mengubah peradaban berawal dari timur langsung menyusuri Nusantara. Dari kegiatan ini baru pertama kali akan diluncurkan di Kalimantan Timur. Ini sudah qadarullah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kami membuat aplikasi ini kurang lebih sudah 6 bulan. Ya, Mas Bayu ya. Biaya cukup besar kita keluarkan ratusan juta itu hanya untuk bagaimana melihat situasi UMKM yang sedang pingsan. Sekat sini, sekat sana, tidak boleh jualan. Banyak yang pakai token. Mau beli token dulu atau mau beli beras dulu? Betul nggak Bu? Bu Koperasi ya? Ini nasional problemnya. Butuh gerakan luar biasa.
Waktu itu saya diundang oleh Bank Indonesia datang ke Kalimantan Timur. Ada sesi sharing sama UMKM. Saya langsung nanya, apa yang sudah dibina oleh pemerintah daerah atau apapun untuk UMKM? Ada Bu, ada Pak, apa pameran? Saya tanya, benar nggak yang dibutuhkan kamu itu adalah pameran? Enggak. Yang dibutuhkan oleh UMKM itu 2 PB. Pasti beli, pasti bayar. Ini, jangan, maksud saya harus berbicara tentang fakta yang sesungguhnya di lapangan. Jangan-jangan UMKM itu adalah saudara kita, Bu. Jangan-jangan yang menjadi UMKM itu adalah paman kita. Ini yang dijeritkan sama mereka. Kita bisa hadir di sini, alhamdulillah bersyukur, bisa bekerja luar biasa. WFH aja digaji. Nah, sehingga kami mencoba menerjemahkan per hari ini yang punya uang itu cuma 2. Satu yang punya tabungan, kedua yang gajian, Pak. Ini terjadi kecemburuan sosial yang sangat luar biasa, Pak. Yang khawatirnya masuk angin. Terjadi gesekan. Nah, bagaimana solusinya? Ini membangun tentang empati di antara kita sebetulnya, Bun. Bapak-bapak semuanya. Apa yang kita lakukan sangat sederhana, sudah dilakukan orang lain. Namanya GrabFood, GoFood. Yang membedakan ini adalah menciptakan market yang sudah pasti. Kita mengumpulkan orang-orang yang punya duit, yang memang berempati. Dimulai jangan dari orang lain dulu, tapi kita bermula seperti lingkaran obat nyamuk di lingkaran kita dulu. Makanya sebelum ke pegawai bank, sebelum ke yang lain-lain, ASN dulu yang mau dilakukan oleh Pak Wali Kota. Ini Pak Wali Kota bagus nanti narasinya sebagai advokasi untuk UMKM yang konkret. Bagaimana terjadi pemulihan ekonomi. Nah, kembali langsung ke teknis nih. Aplikasinya sudah 100% beres. Mirip seperti GoFood, GrabFood sekali lagi. Cuma yang ngedownloadnya nanti bukan umum, tapi ASN yang langsung dimonitor oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota akan memerankan 2 fungsi malaikat di sini, sebagai Rokib Atid dan sebagai Ijroil. Karena dashboardnya akan ada berupa command center di sini dan mini command center di dashboardnya Pak Wali Kota. Yang nanti pertama kali ditegur itu adalah struktur organisasi itu adalah kepala dinasnya. Kalau tidak bisa mengendalikan anak buahnya untuk mendukung kebijakan Pak Wali Kota, masih banyak mungkin junior-junior yang bisa mendukung kalau Pak Kadisnya tidak bisa mendukung begitu. Ini luar biasa. Ya, jadi semuanya akan terukur. Yang luar biasa lagi apa? Pertumbuhan PDRB itu akan langsung terdeteksi. Uang yang masuk berapa, pertumbuhan ekonomi itu akan langsung keluar berupa hasil yang bisa diterjemahkan oleh BI. Inflasinya semuanya, karena semuanya konkret, Bu. Terukur semuanya di aplikasi yang nanti. Misalnya 3 bulan pertama ASN semuanya habis, bergeser ke seluruh karyawan bank se-Samarinda. Digeser lagi ke BUMD, seluruhnya akan diarahkan ke sana. Sehingga UMKM itu tinggal memproduksi dengan rasa yang luar biasa, dengan tampilannya enak dan keren. Program ini cuma 2 kegagalannya, 1 tidak enak, keduanya kemahalan. Benar nggak, Bu? ASN mana mau meng-enter kalau kemahalan. Ini akan murah, kenapa? Tidak ada biaya kirim. Kalau beli sekarang kopi Starbucks 10.000 atau kopi Kenangan ya 15.000, pasti yang ibu bayar itu 30.000. Kenapa? Ongkos kirimnya 15.000, Pak. Benar nggak? Ini nggak ada, tetap segitu. Kenapa? Karena ongkos kirimnya ini prinsipnya seperti catering, langsung dikirim banyak ke satu kantor. Bagaimana teknisnya nanti? Apakah pembeliannya sehari sebelumnya? Tidak, langsung di situ, karena nanti UMKM akan menyetok sesuai dengan kemampuan. Misalnya saya bikin namanya ayam geprek, di situ Ujang geprek, misalnya di situ ada 10, sudah di-enter 1 oleh dinas kesehatan, berkurang 9 dan terus berkurang semuanya.
Jadi nanti UMKM harus memikirkan tentang stok, tidak seperti ini pesan baru bikin dulu lama tuh Bu. Ya, tidak ada jeda seperti itu. Ini tidak akan dibuat seharmonisasi mungkin. Jadi sekali lagi supaya gambarannya jelas, di HP nanti di aplikasi ada ekosistem mempertemukan 3 pihak. Satu adalah ASN. Lah kalau bukan ASN pegawai bank belum. Karena yang nanti masuk ke situ itu ada passwordnya berupa NIP ya. NIP akan ada di situ. Oke, keduanya adalah UMKM kuliner. Nah, UMKM kuliner ini tidak asal masuk. Ini akan dikurasi. Karena bisa saja kalau tidak dikurasi, dia membawa makanan punya orang didagangin di sini. Ini capek waktunya nanti. Nanti juga tersuspend karena dikasih bintang 1. Kita hindari dulu hal seperti itu. Makanya di sini ada komunitas namanya Lumbung Samarinda Lumbung Borneo, yang insya Allah ketuanya Ibu Wali Kota langsung. Dikurasi. Di sini ada yang namanya soto Banjar, ada gado-gado apa yang existing. Kita tidak akan mematikan kantin yang sudah existing di kantor-kantor, kita akan masukkan juga ke sana. Nanti Lumbung bukan hanya memasukkan tapi mengkurasi dan membina. Akan mengkurasi itu memetakan. Misalnya UMKM ini ada kriteria 5, 1 rasanya enak tidak, tampilannya bagus tidak, kemasannya oke, legalitas dan lain sebagainya. Sehingga hasil kurasi daripada Lumbung ini akan diserahkan ke Pak Wali Kota. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait Bu. Keren kan sebetulnya ini, dibantu. Jadi karena di Lumbung nggak punya anggaran APBD, kita nggak bermain APBD di sini. Kami di sini tidak bermain APBD. Yang harus ditindaklanjuti pembinaan adalah oleh dinas terkait, termasuk Bank Indonesia yang selama ini melakukan pembinaan UMKM. Bank Indonesia. Kita akan kerjasama sangat luar biasa ini seperti total football. Siapa saja menggolkan.